Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Sudah sarapan tadi? Belum. Nanti habis ini sarapan ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembacaan kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu akan melihat kehadiran anak-anak Ibu semuanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak Ibu? Ada. Siapa? Siti Aisyah. Apa kedatangannya, Nak? Alfa, Bu. Mana yang melihatnya nih? Awak sakit atau apa? Alfa, Bu. Alfa. Nanti kasih tahu temannya ya, minggu besok tidak ada dispensasi untuk tidak masuk lagi ya. Baik, sebelumnya Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk merapikan tempat duduknya terlebih dahulu, dan kalau jika terdapat sampah di depan atau di samping kiri kanannya mohon diambil ya. Iya, Bu. Baik, sekarang kita akan masuk kepada tata cara penyembelihan hewan ternak, perburuan liar dan makanan halal dan haram. Apakah sudah ada anak-anak Ibu belajar tadi di rumah? Tidak, Bu. Kenapa tidak belajar? Banyak tugas, Bu. Banyak tugas. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya anak-anak Ibu lebih tertarik untuk belajar di rumah, Ibu akan memberikan suatu motivasi kepada anak-anak Ibu. Nah, betapa pentingnya belajar dan pendidikan untuk anak-anak usia muda. Nah, dahulu mungkin banyak dari kita yang tidak mengutamakan pendidikan atau menganggap remeh tentang belajar. Nah, setelah waktu berlalu, sekian demi waktu berlalu, anak-anak itu akan merasakan bagaimana akibat yang dirasakannya dari kelalaiannya dalam memahami pembelajaran. Contohnya nih, misalnya besok kita akan ulangan. Nah, pada sebelum-sebelumnya kita tidak mau belajar dan tidak mau memahami materi yang telah dipelajari. Nah, apakah ulangan itu akan maksimal kita isi jawabannya, anak Ibu? Tidak. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa orang yang tidak mau melakukan pendidikan atau tidak pernah mau belajar, maka dia akan merasakan betapa pahitnya kebodohan. Setuju anak Ibu? Setuju. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada ice breaking singkat kita pada pagi hari ini. Apakah anak-anak Ibu tahu ice breaking itu apa? Tidak. Ice breaking itu digunakan untuk memicu semangat anak-anak Ibu untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ayo semua ice breakingnya seperti ini saja. Tepuk semangat. Semangat. Siap anak-anak Ibu? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita, yaitu tata cara penyembelihan hewan ternak, perburuan liar, dan makanan halal dan haram. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, anak-anak Ibu, yang pertama, anak-anak Ibu dapat memahami apa itu, bagaimana tata cara dari penyembelihan hewan ternak, bagaimana apa itu perburuan liar, dan bagaimanakah teknik makanan halal dan haram menurut syariat Islam. Nah, yang pertama yaitu yang akan kita bahas, bagaimana tata cara penyembelihan hewan ternak. Yang pertama yaitu kita masuk kepada rukun-rukun penyembelihan
akan menyembelih itu sendiri. Yang kedua yaitu harus ada hewan yang akan disembelih. Tidak mungkin kan kita mau menyembelih tapi tidak akan ada yang mau disembelih. Nah, yang ketiga yaitu harus ada alat yang kita gunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada syarat-syarat dari penyembelih. Syarat-syarat dari penyembelih ini sendiri, yang pertama yaitu dia harus beragama Islam. Nah, orang yang Islam itu terdapat adab dan juga aturan dalam melakukan penyembelihan hewan. Yang kedua yaitu ialah harus berakal sehat, di mana orang yang akan menyembelih itu tidak dalam kondisi mabuk ataupun dalam kondisi gila. Selanjutnya yaitu mumayyiz. Mumayyiz di sini ialah orang yang menyembelih hewan tersebut mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, atau mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Selanjutnya yaitu syarat hewan yang disembelih. Apakah anak-anak ibu pernah melihat penyembelihan hewan? Pernah, Bu. Kapan anak-anak ibu pernah melihat penyembelihan hewan? Kepada Merida dipersilakan. Hari Raya Idul Adha, Bu. Oke, satu lagi kapan anak-anak ibu? Pintar. Nah, ya kita sering melihat penyembelihan hewan itu di saat kurban ataupun akikah, karena di situ kita akan sama-sama menyaksikan tata cara penyembelihan hewan. Nah, yang pertama yaitu apa anak-anak ibu syarat hewan yang disembelih tersebut? Yang pertama syarat hewan yang akan kita sembelih tersebut yang pertama halal untuk dikonsumsi. Apakah hewan yang haram bisa kita sembelih? Tentu saja menyembelih hewan yang haram itu kita perlu mempertanyakan untuk apa kita menyembelih hewan yang haram kalau tidak untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua yaitu syaratnya yaitu hewan yang akan kita sembelih haruslah dalam keadaan sehat, hidup dan tidak mati atau masih bisa dikonsumsi. Contohnya tidak seperti bangkai dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk kepada syarat-syarat alat untuk menyembelih. Ada yang tahu syarat-syarat untuk menyembelih? Wiwi dipersilakan. Harus tajam, Bu. Ya, betul sekali. Nah, syarat alat untuk menyembelih ini anak-anak ibu, alat yang kita gunakan ini yang pertama harus tajam. Yang kedua, alat yang kita gunakan ini terbuat dari baja, terbuat dari besi, terbuat dari batu, ataupun boleh dari bambu. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu syarat alat untuk menyembelih ini tidak boleh sama bentuknya seperti taring, tidak boleh bentuknya sama seperti tulang, dan tidak boleh sama bentuknya seperti gading dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sunnah dan adab dalam melakukan tata cara penyembelihan hewan ternak. Nah, dalam tata cara terdapat juga sunnah dan adab yang harus kita lakukan anak-anak ibu. Nah, adapun tata cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membaringkan posisi hewan tersebut dengan posisi tulang rusuk yang di sebelah kiri tersebut menghadap ke bawah. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan sebelum disembelih, perlakukan hewan yang akan kita sembelih tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, di saat kita melakukan penyembelihan hewan, kita tidak dianjurkan untuk bersikap kasar atau semena-mena terhadap hewan yang akan kita sembelih. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, kita hadapkan posisi hewan yang akan kita sembelih ke arah kiblat. Nah, selanjutnya yaitu kita letakkan hewan tersebut dengan posisi di atas lambung sebelah kiri. Nah, bagaimana maksudnya ini, Bu? Ini maksudnya yaitu kita tidak dianjurkan untuk menyembelih hewan ternak dengan
berposisi berdiri. Kita dianjurkan boleh jongkok ataupun duduk. Sedangkan posisi lambung sebelah kiri kita berada di atas lambung. Posisi hewan tersebut berada di atas lambung sebelah kiri kita. Nah, selanjutnya yaitu menginjakkan, kita dianjurkan juga untuk menginjakkan kaki di leher hewan yang akan kita sembelih. Nah, kita kan dalam perayaan ibadah kurban kan kita sering tuh melihat penyembelihan hewan ternak sapi, kambing, domba dan lain sebagainya. Nah, apakah anak-anak ibu pernah melihat orang yang akan menyembelih tersebut menginjakkan kaki di lehernya, di leher hewan yang akan disembelih tersebut? Ya, kita emang dianjurkan untuk menginjakkan kaki di leher hewan yang akan kita sembelih. Tapi apakah ayam juga kita injak lehernya, Bu? Ya, kita harus sesuaikan dengan situasi dan juga kondisi. Apakah bisa hewan tersebut kita injak lehernya atau tidak? Tidak mungkin kan kaki kita yang sebesar ini menginjak leher ayam yang sekecil itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melanjut membaca doa. Nah, selanjutnya yaitu tata caranya anak-anak ibu kita membaca doa, di mana kita diwajibkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Karena sesuai Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan darah, bangkai, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, dari sini dapat kita pahami anak-anak ibu bahwa kita tidak boleh memakan makanan yang kita sembelih atas nama kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya selain kita membaca bismillah, kita juga dianjurkan untuk membaca takbir. Takbirnya yaitu Allahu Akbar. Nah, setelah kita membaca takbir, kita juga boleh membaca selawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kita juga disunnahkan atau kita juga dianjurkan untuk menyembelih hewan tersebut dengan cepat, karena itu untuk meringankan apa yang dirasakan oleh hewan ternak kita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita tinggal memastikan telah terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan dua urat leher kanan dan kiri dari hewan yang kita sembelih tersebut. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada penyembelihan hewan dengan menggunakan alat modern. Ada yang tahu itu penyembelihan hewan menggunakan alat modern? Apriani silakan. Di sentrum. Ya, maksudnya di sini penyembelihan hewan dengan menggunakan alat modern. Contohnya bisa kita lihat pada fried chicken, di mana sekarang banyak yang instan, yang cepat saji, yang dimana anak-anak ibu hanya bisa tinggal menggoreng saja di rumah, betul? Nah dari sini kita bisa melihat bahwa apa sih Bu hukumnya menyembelih dengan alat modern tersebut? Nah, hukum menyembelih dengan alat modern tersebut tidak jauh beda dengan yang pembahasan kita yang sebelumnya tadi, di mana kita perlu melihat yang pertama hewan yang akan disembelih cocok tak dengan alat yang kita gunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Contohnya gini, masa sih alat atau mesin yang kita gunakan cocoknya untuk menyembelih seekor ayam, tapi kita masukkan ke dalam mesin tersebut sapi, apakah cocok anak-anak ibu? Nah, itu harus disesuaikan juga ya. Yang kedua yaitu kita juga harus memperhatikan bacaan doa. Nah, walaupun alat yang kita gunakan itu tradisional ataupun modern, kita tidak boleh melupakan bacaan doa, karena tidak boleh melakukan penyembelihan kecuali atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih Bu jika kita melihat banyak frozen food yang sekarang yang dijual-jual di pasar gitu? Nah, kita bisa melihatnya dari logo yang sudah dikasih di labelnya tersebut. Contohnya logo halal. Nah, selagi di situ ada logo halal, maka makanan tersebut boleh kita konsumsi. Nah,
Sampai di sini sudah paham anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang perburuan liar. Nah, apakah anak-anak Ibu sering melihat perburuan liar? Di mana Rusdi? Di mana Rusdi melihat perburuan liar? Kampung. Oke, ya mungkin sebagian dari kita sering melihat perburuan liar, terutama yang tinggal di kampung ya. Yang pertama yaitu tahukah anak-anak Ibu apa dari makna perburuan liar tersebut? Makna berburu itu sendiri yaitu ketika kita berburu untuk melakukan untuk membunuh hewan yang halal dikonsumsi untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Syekh Syakib, hewan yang diburu itu yaitu harus hewan yang bisa kita konsumsi, misalnya tidak untuk konsumsi semena-mena dan untuk digunakan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari atau untuk kehidupan lainnya. Intinya kita berburu untuk hal yang bermanfaat. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu hukum berburu? Apakah Dinda tahu apa itu hukum berburu? Tidak, Bu. Oke, hukum berburu tersebut yang pertama yaitu mubah. Nabila, apa itu mubah? Oke, perhatikan ya nak. Ya, mubah itu adalah boleh. Kapan kita boleh berburu, Bu? Ya, kita boleh berburu ketika kita menggunakan hasil buruan kita itu untuk penghidupan kita. Misalnya nih, kita tidak memiliki lauk untuk sambal siang nanti. Nah, kita pergilah ke hutan untuk berburu untuk lauk kita siang nanti. Nah, yang kedua yaitu sunnah. Kapan kita berburu yaitu menjadi sunnah? Ketika kita berburu untuk melakukan kehidupan yang lebih atau untuk kehidupan yang lebih untuk keluarga kita. Contohnya yaitu kita ada acara nikah. Nah, kita tidak memiliki lauk, kita dibolehkan untuk berburu selagi hewan yang kita buru tersebut halal. Nah, yang ketiga yaitu wajib. Kapan wajib kita berburu? Di saat kita menjadikan berburu itu sebagai mata pencarian kita. Contohnya kita menjadikan berburu ini wajib itu ketika kita menggunakan mata pencarian kita sebagai berburu. Selanjutnya yaitu ada makruh untuk main-main, jika kita berburu untuk main-main. Selanjutnya yaitu haram. Nah, ketika kita tidak berburu, tidak melakukan atau tidak berniat untuk tujuan apapun, atau kita asal membunuh hewan yang akan kita sembelih. Nah, selanjutnya yaitu makanan halal dan haram. Anak-anak Ibu, makanan halal itu ialah makanan yang wajib, makanan yang baik zatnya ataupun prosesnya untuk kita konsumsi. Sedangkan makanan haram yaitu makanan yang tidak boleh kita konsumsi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah tadi. Maka diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang dikonsumsi atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Nah, sekianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Adapun kesimpulannya yang dapat kita ambil yaitu penyembelihan hewan ternak ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, karena hewan ternak ini sangat sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Maka perlu anak-anak Ibu perhatikan lagi tadi tata caranya dan juga prosesnya yang perlu diperhatikan. Begitupun dengan perburuan liar dan juga makanan halal dan haram. Selagi kita melihat logo yang ada di label yang sering kita beli itu halal, berarti kita boleh mengkonsumsi.
konsumsinya. Tetapi kalau belum kita menemukan logo halalnya, Allah alam kita mengetahui apakah makanan kita konsumsi itu halal ataupun haram. Baik, sampai di sinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.